Kelihatannya oke. Assalamualaikum. Oh, ini terang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ Alhamdulillah bi khairin ya Ustaz. الحمد لله Halukum الحمد antum لله. wa Gimana? al-usrah والله الحمد لله la'allakum bi بخير khair wa لكن sihah. بعض جيراننا وبعض أساتذتنا مصابون بكوفيد 19. Gimana perkembangan di BSD? Oke. BSD makin menyeramkan Ustaz. Sama Subhanallah. kayak di Jakarta. Ya. Iya. Masjid-masjid masih beraktivitas. Masjid-masjid sudah tidak ada salat Jumat, tidak ada salat 5 waktu juga. Tapi azan masih ada. Jumat kemarin masih? Jumat kemarin anak sudah stop. Enggak, Karena masjid-masjid sekitar? masjid sekitar mungkin masih ada yang buka ya Ustaz. Karena anak masih dengar azan, masih Enggak, ada kalau adzan kan kayaknya keramaian. tetap masjid-masjid tetap ada adzan kayaknya. Seperti itu. Allah ya'in. Mungkin ini ya minggu ini Ustaz ya. Mulai pekan ini mungkin, mulai Jumat ini. Allah ya'in. Mulai pekan ini. Baik, oke, mau dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan semua nikmat-nikmatnya pada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat keselamatan dari COVID-19, dan kita doakan semoga kaum muslimin yang qadarullah tertimpa COVID-19 segera Allah sembuhkan dari COVID-19. Amin. Kemudian salawat dan taslim semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, hingga umat beliau yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Sebelum kajian ini dimulai, akan ada mukadimah yang dapat Anda sampaikan. Yang pertama, check-in menggunakan kami mohon pada semua partisipan untuk men-check-in menggunakan nama asli atau nama yang mudah dikenal. Kemudian yang kedua, kami mohon pada semua partisipan baik ikhwan ataupun akhwat untuk mute audio dan videonya agar tidak mengganggu kajian kita pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan bisa diketik via chatroom Zoom atau pada kolom komen pada YouTube Kalbun Salim TV. Kemudian yang keempat, kami persilakan pada semua partisipan untuk bertanya langsung pada Ustadz pada sesi tanya jawab, dan kami mohon untuk raise hand terlebih dahulu. Dan kami infokan insya Allah pada akhir sesi tanya jawab akan ada sesi pembagian hadiah di mana Ustadz akan mengajukan 3 pertanyaan, dan bagi siapa saja yang ingin menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka kami mohon untuk raise hand terlebih dahulu untuk kemudian kami pilih partisipan. Mungkin sekian mukadimah yang dapat Anda sampaikan, dan selebihnya waktu dan tempat kami persilakan pada Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala walyatafaddal mashkur. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna.
semua keindahan yang kita lihat, semua kenyamanan yang kita rasakan, kesehatan, kebugaran, afiat yang ada pada diri kita, pada keluarga kita, atau ada di diri siapapun dari makhluk ciptaan Allah, semua itu dari Allah semata. Sehingga seharusnya kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Yang kalau bukan nikmat Allah, maka kita akan hidup dalam penderitaan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, kira-kira sudah 450.000 jemaah haji Indonesia yang tertahan. Ya, hampir 1,5 juta. Tahun lalu mereka nggak berangkat, tahun ini juga nggak berangkat. Di antara tahun lalu dan tahun ini mungkin ada ratusan ribu lagi jemaah umroh yang juga tertahan nggak bisa berangkat. Anda masih ingat tahun lalu kita ingin berangkat umroh kemudian tertahan. Lalu diagendakan ulang, tahun ini kita mau berangkat. Tapi juga batal. Yang daftar belum berangkat lebih banyak lagi. Apa yang harus dilakukan di masa penantian? Seharusnya belajar. Mempersiapkan diri untuk haji. Mempersiapkan diri untuk umroh. Jadi tatkala panggilan itu datang, tatkala kita diperbolehkan berangkat haji, kita udah mantep. Tapi terkadang sebagian orang itu karena merasa nggak jadi berangkat, akhirnya dia nggak belajar tentang haji. Maka nasihat Ana buat para jemaah haji yang tertahan nggak bisa berangkat, paling tidak memanfaatkan waktu untuk belajar. Kira-kira kalau haji itu aku ngapain aja di sana? Apa yang harus aku persiapkan? Karena kita tahu tidak semua yang pulang haji mabrur. Pahala yang sering kita dengar. Pulang seperti bayi yang lahir tanpa dosa. Tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Buat siapa? Buat semua jemaah haji? Lah. Buat orang yang mabrur hajinya. Yang hajinya ikhlas lillahi ta'ala. Yang bekalnya halal, thayyib. Pelaksanaannya sesuai dengan aturan Nabi SAW, maka insya Allah hajinya mabrur. Untuk mendapatkan itu mau gak mau kita perlu belajar. Dan di masa-masa hari ini kita tanggal 25. Dzulqa'dah. Berarti pelaksanaan haji itu ya 2 pekan lagi. Orang itu wukuf di Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Apa yang kita persiapkan? Anak kan gak berangkat haji, ilmunya punya. Sehingga tatkala nanti tanggal 9 Dzulhijjah kita tahu, oh seharusnya tanggal segini ini Ana berada di Arafah. Oh tanggal 8, di Indonesia tanggal 8 Dzulhijjah Ana seharusnya nih ngapain ya kalau berangkat ini. Kita yang gak boleh itu berandai-andai untuk yang telah berlalu. Untuk yang akan datang, kita boleh nanti insya Allah kalau aku sampai sana aku akan melakukan ini dan itu. Jadi kita mempraktekkan ilmu itu dengan menggambarkan pelaksanaan ibadah haji. Tanggal 8 aku di mana ya? Aku di sini. Tanggal 9 aku di mana? Di Arafah. Ngapain di sana? Kemudian malam tanggal 10 aku berada di mana? Jadi dengan cara seperti itu ilmu itu melengket. Dan ini akan memudahkan tatkala ada manasik haji
Kita hadir mungkin pada acara tersebut nantinya sekedar merefresh ingatan kita tentang pelaksanaan ibadah haji. Baik, kita akan berbincang tentang rukun, wajib, dan sunnah haji. Dan setelah itu di akhir kita kalau ada waktu akan berbincang tentang larangan-larangan orang yang berhaji. Supaya kita bisa jaga diri. Kalau bicara rukun, rukun ini adalah satu perkara, satu amalan yang gak bisa digantikan. Kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Jadi kalau bicara rukun, ibadah haji ini dibagi 3. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Yang rukun ini kalau ditinggalkan nggak sah, nggak bisa diganti. Ana mau potong onta 10 ekor, ana mau potong onta 100 ekor, nggak bisa diganti. Hajinya nggak sah. Kalau rukun ditinggalkan. Kalau wajib haji ini masih bisa digantikan kalau orang itu tidak melakukannya. Biasanya yang ditinggalkan dari wajib-wajib haji ini diganti dengan dam, dengan menyembelih seekor kambing. Baik, kalau bicara sunnah, anjuran-anjuran haji itu yang menyempurnakan pahala hajinya. Jadi kadangkala 200.000 berangkat haji, anggap setengahnya mabrur. Apakah pahalanya sama? Nggak sama. Bisa jadi nih orang cuma yang wajib-wajib doang dia amalkan. Ya pahalanya sesuai. Yang ini yang wajib, yang sunnah, yang anjuran. Oh dia berusaha untuk mengamalkannya. Yang ini mamanya kalau bicara ada 10 anjuran haji. Dia ngamalkan cuma 5. Yang ini full. Pahalanya berbeda. Maka pentingnya ilmu, di sana kita dapat meraih yang terbaik. Terlengkap kalau bisa. Tanpa ilmu ya kita akan santai. Sebagaimana kita melihat banyak orang santai di 10 awal Dzulhijjah nantinya. Karena mereka nggak tahu ternyata hari ini tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu hari-hari terbaik sepanjang masa. Cuma dia nggak pernah belajar, jadi santai aja dia. Baik, kita akan bicarakan yang pertama rukun haji. Rukun haji ini menurut jumhur ulama ada 4. Yang pertama adalah al-ihram. Ihram itu niat untuk masuk ke dalam ibadah haji. Kita ini rukunnya. Kalau miqatnya yang kita telah bicarakan ada tempat-tempat yang dari sana kita diperintahkan untuk bermiqat. Orang Madinah miqatnya Dzul Hulaifah, Abyar Ali. Itu nanti masuk wajib haji. Tapi yang kita bicarakan rukun. Rukun haji itu adalah niat masuk dalam ihram. Dalam ibadah haji. Karena Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu harus ada niatnya. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sebagaimana kita lihat ibadah puasa Ramadan itu nggak sah tanpa niat. Loh Ustaz, kalau niatnya habis subuh nggak sah juga. Karena waktunya terlewat. Ini untuk puasa wajib. Di mana Nabi SAW mengatakan man lam yubaiti siyam atau man lam yajma' siyam minal lail fala siyama lahu. Yang enggak niat puasa di malam hari puasanya enggak sah. Untuk haji juga ada waktunya. Kapan waktu berihram? Waktu berihram untuk haji itu di bulan-bulan haji.
Ingat di bulan-bulan haji. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 197. Nah, silakan dibaca. Al-Baqarah 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaksud. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rofas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Barakallahu fikum. Jadi yang rukun itu ihram, niat masuk ke dalam ibadah haji ini. Dan niatnya amalan hati. Namun dianjurkan untuk yang kita tahu orang itu berihram, berihlal, mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Suaranya diangkat. Nabi SAW melakukan itu. Jadi kalau waktunya adalah di bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 awal Dzulhijjah. Dan kita sudah bicarakan ada yang mengatakan bulan haji itu full. Tapi yang jelas sebelum pelaksanaan wukuf di Arafah. Karena rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, al-hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah itu. Man jaa lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrak. Barang siapa yang datang pada malam Muzdalifah. Seharusnya kita tahu kan berakhirnya tanggal 9 itu dengan tenggelamnya matahari. Habis, kita masuk tanggal 10. Wukuf di Arafah itu dilakukan tanggal 9. Dimulai setelah zuhur. Sampai matahari terbenam. Baru pergi meninggalkan itu. Namun ternyata Nabi SAW menyebutkan man ja'a lailata jam'in. Barang siapa yang datang di malam Muzdalifah. Malam tanggal 10. Qabla tulu'il fajri. Sebelum sholat fajar. Faqad adrak. Maka dia telah disebut mendapatkan wukuf di Arafah. Jadi waktu wukufnya itu sejak yang masuk rukun ya. Sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 terus sampai waktu fajar di hari tanggal 10. Jadi kadangkala ada orang yang sakit ya, dia nggak bisa wukuf di siang hari, rame umpamanya. Akhirnya dia baru sampai ke Arafah malam hari. Sah nggak hajinya? Sah. Disebutkan siapa saja yang dapat wukuf di Arafah walaupun sebentar, maka dia telah mendapatkan wukuf itu sendiri. Dalam hadis Urwah ibn Midras radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Muzdalifah hina kharaja ila shalah. Aku menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam di Muzdalifah. Artinya sudah selesai dari Arafah. Beliau udah mabit di Muzdalifah. Ketika itu beliau sedang keluar untuk sholat subuh. Faqultu ya Rasulullah,
Inni ji'tu min jabali Tai. Aku datang dari pegunungan Tai. Aklaltu rahilati wa at'abdu nafsi. Aku sudah membuat payah ontaku dan membuat capek diriku. Kenapa? Wallahi ma taraktu min jabalin illa waqaftu alaih. Demi Allah, aku tidak meninggalkan satu pun gunung kecuali aku wukuf di atasnya. Kan dia nggak tahu. Artinya dia datang untuk melaksanakan ibadah haji dan dia mungkin tidak terlalu tahu dengan detailnya manasik haji. Karena itu haji pertama Nabi SAW setelah beliau hijrah. Maka dia mengatakan, tidak aku tinggalkan satu pun gunung kecuali aku wukuf di atasnya. Fahalli min hajj, apakah sah hajiku? Faqala Rasulullah SAW, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, man syahida salatana hadhihi, barang siapa yang menyaksikan salat kita nih sekarang ini, wa waqafa ma'ana hatta nadfa, dan dia wukuf sampai kita bergerak, waqad waqafa qabla dzalika, dan dia sebelumnya telah wukuf di Arafah. Jadi sebelum pagi ini, sebelum kita meninggalkan tempat ini, dia telah wukuf di Arafah lailan au naharan, siang, malam atau siang. Faqad tamma hajjuhu wa qada tafathahu, maka hajinya sah, dia telah menyelesaikan kewajibannya. Jadi rukun yang kedua itu wukuf di padang Arafah walaupun sebentar. Itu hajinya telah sah. Ini bicara rukunnya. Yang ketiga yang masuk rukun adalah tawaf ifadah. Ini yang dikenal dengan tawaf haji. Jadi ada tawaf kudum, ada jemaah yang datang melaksanakan tawaf kudum, atau jemaah yang datang melaksanakan tawaf umrah. Tapi tawaf yang masuk rukun haji adalah tawaf ifadah. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Haji, surat Al-Hajj ayat 29. Apa kata Allah? Nah, surat Al-Hajj ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsummal yaqdu safaqahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah. Barakallahu fiikum. Allah sebutkan setelah mereka menyelesaikan urusan mereka, membersihkan diri mereka, kemudian mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, setelah itu tawaf. Ini yang dikenal tawaf ifadah. Jadi setelah wukuf di Arafah, mereka menuju ke Muzdalifah, lalu menuju ke Mina, lempar jumrah, terus mereka tawaf biasanya. Ini tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Karena Nabi SAW ketika beliau dapat informasi bahwa Sofiyah, istri beliau, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu ta'ala anha, datang bulan. Lalu beliau mengatakan, ahabisatuna hiya, apakah dia akan menahan kita? Artinya pikirnya Nabi SAW, dia belum tawaf ifadah. Sehingga mau tidak mau harus ditunggu sampai suci baru tawaf ifadah. Maka Nabi bertanya, ahabisatuna hiya? Faqalu ya Rasulullah, innaha qad afadat wa tafat bil bait, thumma hadat ba'da al-ifadah. Ya Rasulullah, dia udah selesai tawaf ifadahnya. Dia sudah pergi meninggalkan Mina untuk tawaf ifadah dan sudah selesai tawaf ifadahnya, kemudian dia datang bulan.
Maka Nabi SAW mengatakan faltanfir idzan. Kalau gitu ya sudah berangkat kita. Silahkan dia pulang. Kemudian jamaah bicara tawaf ifadah ini. Tidak ada batasan akhir untuk waktunya. Umpamanya dia selesai wukuf di Arafah, tahu-tahu nifas. Melahirkan. Nunggu 40 hari. Ya boleh, silahkan. Pendapat jumhur, waktunya selama dia hidup, maka dia wajib melakukan tawaf ifadah. Taib, rukun yang keempat yaitu sa'i di antara Safa dan Marwah. Ini sa'i haji. Kan ada tawaf haji, tawaf umrah, sa'i umrah. Ini sa'i haji. Masuk rukun. Di mana Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'i. Hendaklah kalian melakukan sa'i. Karena sesungguhnya Allah menetapkan, mewajibkan atas kalian sa'i. Maka barang siapa yang tidak melakukan sa'i, nggak sah. Waktunya kapan melakukan sa'i ini? Waktu sa'i ini untuk orang yang tamattu. Jadi haji itu ada 3 macam. Yang pertama haji tamattu, yaitu haji yang melakukan umrah terlebih dahulu, lalu dia bertahallul, kemudian nanti tanggal 8 biasanya dia pakai ihram lagi, baru niat untuk haji. Jadi tamattu ini umrah dulu. Setelah umrah, baru dia di tanggal 8 pakai baju ihram, niat ihram untuk haji dari tempat dia. Yang kedua, mufrid. Orang yang hanya haji saja tanpa umrah. Yang ketiga, qarin. Qarin ini yang menggabungkan haji sama umrah tanpa tahallul. Jadi dia sebenarnya 2 ibadah yang dikerjakan dalam satu waktu, tapi tidak seperti yang tamattu. Yang tamattu selesai dia umrah, dia boleh buka bajunya. Semua larangan ihram nggak berlaku sama dia karena dia dalam kondisi halal, nggak berihram. Untuk yang tamattu, maka waktunya itu setelah wukuf di Arafah, setelah mereka mabit di Muzdalifah dan tawaf ifadah. Jadi nggak bisa sebelum wukuf sudah tawaf, sudah sa'i sebelum wukuf. Padahal dia melakukan tamattu. Orang tamattu kan tanggal 8 dia pakai ihramnya, kemudian dia berangkat ke Mina untuk tarwiyah, kemudian dia berangkat ke Arafah. Terkadang mereka mengatakan daripada kita capek-capek, ya udah sekarang aja sa'inya. Enggak. Maka pelaksanaan sa'i untuk yang tamattu itu setelah wukuf di Arafah, setelah mabit di Muzdalifah, dan setelah pelaksanaan tawaf ifadah. Kadang-kala dia lihat, oh jamaahnya ramai di tempat tawaf, ana sa'i dulu. Engkau harus tawaf dulu. Adapun yang qarin dan yang mufrid, yang hajinya itu qiran atau ifrad, maka dia boleh sa'i setelah tawaf qudum. Orang kalau qarin atau mufrid itu kan datang tawaf. Kalau memang dia tawaf qudum, maka setelah tawaf qudum dia boleh sa'i haji. Ada orang kan yang berangkat kayak tadi sahabat yang dia berangkat haji ifrad kayaknya dia, atau dia qiran wallahu a'lam, dia langsung ke Arafah. Tapi ada yang tawaf qudum dulu. Jadi karena waktunya memungkinkan dia berangkat ke Mekah, tawaf qudum,
Kemudian dia sa'i, sa'inya ini sa'i haji. Ini buat yang hajinya ifrat atau qiran. Ahibati fillah, inilah 4 rukun haji yang tidak sah ibadah haji tanpa adanya 4 rukun ini. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i antara Safa dan Marwah. Nggak bisa diganti. Mau potong onta, mau potong 1000 sapi, maka tidak bisa diganti. Kemudian juga dia harus tertib. Hanya yang berkaitan dengan tadi, sa'i buat orang yang hajinya ifrat atau haji qiran. Baik, udah selesai. 4 rukun kita harus fahami bersama. Ihram, wukuf, tawaf ifadah, tawaf haji. Yang keempat adalah sa'i di antara Safa dan Marwah. Makanya kalau kita lihat ternyata pelaksanaan ibadah haji ini nggak butuh waktu lama Ustaz ya, enggak. Kalau kita mau ambil rukun-rukunnya doang nggak lama. Ya 4 ini tadi. Datang langsung ke Arafah tanggal 9 umpamanya. Dari Arafah mabit di Muzdalifah. Dari Muzdalifah berangkat tawaf ifadah. Tawaf ifadah sa'i. Selesai. Sah haji. Tinggal masalah wajib. Kalau wajib itu kan tadi telah disampaikan bisa diganti dengan menyembelih seekor kambing tergantung berapa jumlah wajib haji yang ditinggalkan. Adapun wajib haji yang pertama pelaksanaan ihramnya dari miqat yang telah ditetapkan. Ada Dzul Hulaifah, ada Qarn Manazil, ada Yalamlam, ada Rabiq, kemudian ada Dzatu Irq. Rabiq itu Juhfah tadi. Jadi ada 4 atau tambah 1. Jadi pelaksanaannya itu harus di miqat. Ini wajib haji. Sehingga kalau bertanya gimana jemaah haji Indonesia yang miqatnya, yang ihramnya tidak dari miqat, umpamanya seperti itu. Hajinya tetap sah. Tapi dia meninggalkan wajib haji. Tidak meninggalkan rukun. Yang ditinggalkan wajibnya bukan rukunnya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang sudah kita bahas. Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridul hajjah wal umrah. Rawahul Bukhari. Miqat-miqat yang ditetapkan itu untuk orang-orang yang tinggal di sana. Atau yang lewat sana dari selain penduduk mereka. Penduduk sana. Bagi siapa saja yang mau haji atau umrah. Rukun yang kedua, wukuf di Arafah. Dari tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ini yang wajib. Artinya kalau yang rukun kan pokoknya wukuf di Arafah. Wukufnya mau siang, wukufnya mau malam, mau lama, mau sedikit wajib wukuf. Artinya rukun itu wukuf. Tapi yang wajib melakukan wukuf dari tergelincirnya matahari sampai matahari terbenam. Itu waktu wukuf yang wajib. Kalau dia wukuf ba'dal maghrib, maka dia meninggalkan wajib. Dia meninggalkan wajib haji. Dia wukufnya ba'dal isya Ustaz. Meninggalkan wajib haji. Tapi rukunnya tetap dia penuhin. Al-hajju arafah tetap dia penuhin. Karena Nabi SAW mengatakan, lita'khudhu anni manasikakum. Kalian ambil dari aku manasik-manasik haji kalian. Baik, kemudian yang ketiga yang masuk wajib haji adalah mabit di Muzdalifah. Ini menurut kebanyakan para ulama, mabit di Muzdalifah itu termasuk
wajib haji. Karena ada yang mengatakan sunnah nggak wajib. Tapi pendapat yang benar itu termasuk wajib haji berdasarkan hadis tadi yang disampaikan Nabi SAW mengatakan litakhudha ummati nusukaha fa inni la adri la'alli la alqahum ba'da 'ami hadha. Hendaklah umatku mengambil tata cara ibadah hajiku dari aku tadi. Karena aku nggak tahu, mungkin aku nggak berjumpa lagi setelah tahun ini. Dan betul setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Hanya saja bicara mabit di Muzdalifah. Nabi SAW memberikan izin kepada orang-orang yang lemah setelah tengah malam untuk meninggalkan Muzdalifah. Jadi mabitnya itu nggak sampai subuh. Bermalamnya itu nggak sampai subuh. Setelah lewat tengah malam, Nabi SAW membolehkan bagi yang lemah, bagi para wanita, bagi anak-anak yang akan kesulitan ketika terjadi keramaian seperti itu. Ini bicara yang wajib, dia mabit di Muzdalifah. Walaupun sekali lagi ada sebagian ulama yang berpendapat sunnah aja mabit di sana. Kemudian juga orang-orang ini ketika berangkat meninggalkan Muzdalifah, mereka kan menuju ke Mina supaya mereka juga bisa lempar jumroh lebih dahulu untuk meninggalkan keramaian ini, untuk sekali lagi orang-orang yang lemah, para wanita dan juga yang mendampingi mereka. Karena nggak mungkin yang dampingi biasanya orang kuat gitu loh. Ya udah berangkat dulu nih yang lemah-lemah. Siapa yang dampingin mereka? Makanya kadang-kala kita bawa jemaah haji satu bus. Kita itu ingin mabit sampai subuh di Muzdalifah. Tapi kondisinya bersama kita itu, oke yang muda-muda nggak apa-apa. Bisa sampai subuh. Tapi ada nenek-nenek. Yang bisnya itu satu. Nggak mungkin dipisahkan. Kalau yang muda-muda bisa turun, enggak, anak akan mabit sampai subuh, yang nenek-nenek didampingin sekarang berangkat. Nggak ada masalah, tapi kalau nggak memungkinkan. Tapi alhamdulillah jemaah. Sekarang itu sudah ada handphone. Ada Google Maps. Jadi untuk menuju ke tempat yang kita tuju di Mina itu insya Allah mudah. Tapi kalau dulu, Allah, ana masih ingat. Ketika haji sama orang tua anak belum punya handphone. Tahun 2000. Itu terpisah rombongan. Anak kehilangan orang tua. Kehilangan paman, bibi. Mau kemana kita? Makanya kadang-kadang tadi yang kuat ini mendampingi yang lemah. Hukumnya itu hukum yang lemah. Karena dia mendampingi mereka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kuntu fi man qaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dha'afati ahlihi min Muzdalifah ila Mina. Abdullah bin Abbas termasuk yang muda. Kuat seharusnya dia itu dari mabit di Muzdalifah sampai subuh. Tapi dia mengatakan, aku termasuk yang disuruh berangkat duluan sama Nabi SAW. Aku disuruh mendampingi keluarga-keluarga Nabi yang lemah untuk meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina. Kemudian juga di hadis Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, arsala Rasulullah SAW bi Ummi Salamah lailatan nahr. Rasulullah SAW mengutus atau mengirimkan Ummu Salamah malam lebaran itu, berarti malam Muzdalifah, karena besoknya sudah tanggal 10. Faramat al-jamra qabla al-fajr. Ummu Salamah itu melempar jumrah sebelum subuh, kemudian tawaf ifadah. Jadi memang buat yang lemah-lemah itu silahkan berangkat duluan, nggak ada masalah. Ini termasuk wajib haji bagi yang muda-muda untuk menetap sampai, yang kuat-kuat untuk sampai subuh. Tapi perempuan-perempuan yang lemah-lemah ya, mereka boleh setelah tengah malam meninggalkan Muzdalifah.
Sebagian jemaah itu ada yang tawaf langsung jemaah. Kita tadi sampaikan misalnya tawaf ifadah itu kapan pelaksanaannya? Ya setelah wukuf, setelah mabit di Muzdalifah. Baru bisa tawaf ifadah. Dan bisa langsung sa'i. Buat mereka yang lemah. Tapi kalau bicara mau ikut yang sunnah nanti kita bicarakan. Dia wukuf sampai subuh, kemudian berangkat ke Mina, di Mina lempar jumroh. Baru setelah itu mereka tawaf ifadah dan sa'i. Tapi yang keempat yang masuk wajib haji adalah mabit di Mina. Mabit itu artinya bermalam. Mabit di Mina pada malam-malam tasyrik. Jadi mabit itu malam tanggal 11, malam tanggal 12 atau sampai malam 13. Karena biasanya ada jemaah haji yang modelnya setelah lempar jumroh dia nggak tawaf ifadah. Dia langsung mabit di Mina. Setelah mabit di Mina, pas pulang mereka menuju ke hotel, dari hotel mereka baru tawaf ifadah. Nggak masalah. Karena tawaf ifadah itu kapan saja dilaksanakan diperbolehkan. Nah, bicara mabit di ayyamut tasyrik, di hari-hari tasyrik ini, ya berdasarkan hadis Nabi SAW, "Lita'khudhu anni manasikakum." Kalian ambil dari aku tata cara ibadah haji kalian. Hanya saja Nabi SAW memberikan izin kepada pamannya untuk mabit di Mekah. Abbas. Kalau tadi dari Muzdalifah ke Mina, anaknya Abbas, Abdullah bin Abbas. Kalau dari Mina untuk mabit di Mekah, maka Rasulullah SAW mengizinkan pamannya Abbas untuk tidak mabit di Mina dikarenakan beliau ngurusin pengadaan air minum untuk jemaah haji. Nabi SAW juga memberikan rukhsah, dispensasi buat para pengembala onta untuk meninggalkan mabit. Pengembala onta nggak mungkin mabit sama ontanya di mana? Di Mina. Mereka cari tempat yang onta bisa makan di sana. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mabit itu wajib bagi yang tidak punya uzur. Wajib. Yang punya uzur silahkan. Nabi SAW memberikan rukhsah tadi. Buat siapa? Buat pamannya Abbas. Ada kesibukan, bukan karena lemah jemaah. Jangan sampai akhirnya orang berpikir, Ustaz perempuan-perempuan kan lemah. Enggak, urusannya di Mina ini enggak ngapa-ngapain, istirahat. Tidur di sana hanya lempar jumroh. Yang waktunya cukup panjang untuk melempar jumroh itu. Tapi yang dibicarakan adalah orang ada keperluan. Seperti Abbas, karena dia penanggung jawab dalam pengurusan air buat jemaah haji. Kemudian juga pengembala-pengembala onta yang mau tidak mau mereka harus berada di tempat onta-onta itu digembalakan. Itu diperbolehkan. Ini yang keempat, mabit di Mina pada malam-malam tasyrik. Yang kelima, melempar jumroh. Ini termasuk wajib haji. Haibati fillah, sebagian travel yang plus itu subhanallah, mereka itu menawarkan kepada jamaahnya untuk meninggalkan wajib haji. Sudah. Nggak usah mabit di Muzdalifah, nggak usah mabit di Mina, nggak usah lempar jumroh. Ngapain? Tenang. Kan kalian banyak fulusnya, potong kambing. Mereka duduk di hotel di Mekah menikmatin. Kata mereka, kita menikmatin nih orang pada di sana, kita bisa berada di sini. Ingat, kita bicara wajib haji ini. Orang yang meninggalkan wajib haji dengan sengaja, tanpa uzur, dosa aja. Tanpa uzur dia meninggalkan, dia berdosa. Memang hajinya sah.
Tapi karena dia meninggalkan dengan meremehkan ibadah tersebut, jadi dosa buat dia. Dan ini akan mempengaruhi nilai ibadah hajinya. Jangan berpikir mau enaknya doang. Ada yang rukhsah diberikan buat orang yang punya keperluan. Buat orang-orang yang lemah. Tapi kalau engkau sehat, mabit di sana. Lempar jumrah. Ada orang kan ana bayar sudah Ustaz. Aman insya Allah. Ana mengurangi kepadatan di sana. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 203. Apa kata Allah? Naam, tafadhal. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat atau meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka ia tidak berdosa. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan mengingat Allah di hari-hari yang ditetapkan, yaitu hari-hari tasyrik ini. Yang mana melempar jumrah itu, kata Nabi SAW, innama ju'ilat tawaf bil baiti wa bis safa wal marwa wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Jadi disyariatkannya tawaf, disyariatkannya sa'i, disyariatkannya lempar jumrah itu adalah dalam rangka mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi memerintahkan untuk lempar jumrah, beliau juga lempar jumrah. Hanya di ayat ini jelaskan, ternyata mabit di Mina itu boleh 2 malam, boleh 3 malam. Jadi kalau dia mabitnya malam 11, malam 12, berarti tanggal 12 dia udah boleh meninggalkan Mina. Dia punya kewajiban lempar jumrah tanggal 10-nya, jumrah Aqabah, tanggal 11, 12 itu 3 jumrah. Jumrah Aqabah, jumrah Al-Ula yang pertama atau Sughra, kemudian yang di tengah, kemudian yang paling besar. Semua disyariatkan itu untuk mengingat Allah. Jadi bukan dalam rangka itu batunya setan gitu ya. Setannya diikat di sana, karena kadang-kala ada humor. Orang-orang yang melempar jumrah pada tanggal 11-12 sebelum matahari tergelincir. Karena memang syariatnya setelah matahari tergelincir. Walaupun ada yang berpendapat boleh sebelum itu. Ada yang melempar sebelum matahari tergelincir. Sebelum zuhur. Maka kata orang-orang, mau kemana untuk melempar sekarang? Enak sekarang sepi. Iya, setannya belum datang kalau sekarang. Enggak, sejatinya memang manusia itu bermusuhan dengan syaitan. Dan dia tampakkan permusuhan dia. Dia seakan-akan melempari itu syaitan. Bagaimana tatkala kita sholat aja diganggu syaitan, seakan-akan kita meludah. Kita memang meludah untuk menunjukkan kita memang sedang memerangi syaitan. Agar nampak bahwa hamba ini mentauhidkan Allah dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat dengan zikrullahnya ini. Dan melempar itu ya ada sunnah-sunnahnya, nanti gak boleh pakai batu yang besar ya. Gak boleh berlebih-lebihan. Ada yang kadang kala emosi jamaah. Dia lemparkan seharusnya 1 jumrah itu 7. Dia kayaknya jatuh yang 1 jamaah. Atau 2 jatuh. Akhirnya dia buka sandalnya. Dia lempar. Allahu Akbar. Karena semangatnya dia jemaah. Enggak pakai batu. Jangan berlebih-lebihan. Tujuan adalah mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan juga untuk menunjukkan ketaatanmu kepada Allah.
dan permusuhan kita sama syaitan. Jadi tujuannya adalah untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini lempar jumrah. Jadi kalau yang mabit di Muzdalif, di Minanya cuma 2 malam, boleh kata Allah Azza wa Jalla. Tanggal 11, tanggal 12, terus dia pulang. Masya Allah. Ini jemaah haji. Ini jemaah. Kita lihat haji ini tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 pulang. Pulang sudah ke Indonesia. Jadi kalau dia berangkat dari Indonesia tanggal 8 Zulhijjah, berarti tanggal 13 dia sudah sampai Indonesia. Jadi jemaah haji masih mabit di Mina, mereka masih lempar jumrah, nih orang sudah ada di Jember, Masya Allah, Alhamdulillah, khalas hajinya. Nah, memang cuma itu. Kenapa Ustaz kok lama terus Ustaz? Sampai 30 hari, sampai 40 hari. Ya karena memang sebagian menunggu antrian naik pesawat. Mereka harus bergantian naik pesawatnya. Bandaranya ini juga nggak cukup untuk semua pesawat. Untuk pesawatnya juga nggak cukup untuk mengangkut semuanya. Kecuali nanti satu saat Indonesia punya pesawat isinya 200.000. Mungkin bisa. Semuanya berangkat tanggal berapa? Tanggal 8, pagi langsung wukuf. Tanggal 12 semuanya ikut nafar awal. Itu tanggal 12 pulang, tanggal 13 sudah sampai Indonesia. Jadi seperti itu berkaitan dengan lempar jumroh ini. Tanggal 11-12. Kalau dia mabit lagi malam 13-nya berarti dia punya kewajiban lempar jumroh lagi. Jangan mengatakan, enggak Ustaz, karena kan udah lempar kemarin. Tapi karena engkau mabit, maka engkau wajib lempar jumroh lagi yang tanggal 13-nya. Kemudian wajib yang keenam adalah menggundul atau mencukur. Ini termasuk wajib. Di mana Nabi SAW mengatakan wal yuqassir wal yahlil. Hendaklah dia memendekkan rambutnya. Ya sudah, dia akhirnya bisa buka baju. Setelah dia memotong rambutnya. Sebagaimana kita tahu orang yang umroh pun punya kewajiban untuk mencukur rambutnya atau membotakin rambutnya. Kemudian yang ketujuh yang termasuk wajib haji, tawaf wada untuk haji. Tawaf wada. Jadi kalau kita lihat ada 3 tawaf tadi ya. Yang pertama tawaf kudum. Tawaf waktu orang datang. Atau ada tawaf umroh. Tawaf kudum ini bisa jadi tawaf umroh. Tapi kalau dia sedang melakukan umroh. Tapi kalau enggak hajinya ifrad berarti itu tawaf kudum. Ada tawaf umroh. Kemudian ada tawaf ifadah. Yang rukun. Jadi yang rukun haji tawaf ifadah. Yang keempat tawaf wada. Ini bukan rukun. Ini wajib haji. Artinya tawaf wada itu tawaf perpisahan. Jadi orang-orang itu pada saat Nabi haji, karena mereka sudah tawaf ifadah, mereka kan sudah tawaf ifadah tanggal 10. Kalau tadi kita lihat ya, runtutan ibadah haji ini. Yang pertama, wajibnya wukuf di Arafah. Dari Arafah, mabit di Muzdalifah. Kemudian setelah itu ke Mina. Lempar jumroh di Mina. Tanggal 10 itu. Setelah itu berangkat ke Mekah. Kalau dia mau tawaf ifadah langsung. Setelah tawaf ifadah, setelah sa'i haji, mereka balik lagi ke Mina. Mabit di Mina. Nah, itu orang-orang dari Mina banyak pulang. Dari Mina udah selesai lempar jumroh, mereka langsung pulang. Yang mau ke Medina, yang mau ke Jeddah, kemana. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, La yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Nggak boleh seorang pun dari kalian pergi meninggalkan Mekah ini kecuali menjadikan akhir perjumpaan dia adalah rumah Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka yang ada di Mina kalau mau pulang mereka balik lagi ke Mekah. Tawaf lagi, tawaf wada, tawaf aja. Pakai baju udah pakai baju biasa. Sebagaimana tawaf ifadah itu jamaah.
Orang-orang itu sudah boleh pakai baju biasa ketika dia sudah lempar jumroh. Tapi kalau belum lempar jumroh tetap dalam pakaian ihram mereka. Ini buat yang melakukan tawaf ifadah. Tapi kalau mereka sudah lempar jumroh, maka tawaf ifadahnya itu pakai baju biasa. Sebagaimana tawaf wada ini nggak pakai baju ihram. Jadi baju ihramnya kapan dilepas? Dilepas itu setelah lempar jumroh, setelah cukur, baru dia melepas baju ihramnya. Jadi yang ketujuh ini adalah tawaf wada. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, umiran nas an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khaffafa 'anil mar'atil haid. Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan agar akhir perjumpaan jemaah haji itu adalah rumah Allah. Akan tetapi Nabi alaihissalatu wassalam memberikan dispensasi untuk siapa? Untuk perempuan yang datang bulan. Dia nggak usah tawaf wada, pulang aja langsung. Seperti kalau memang dia datang bulan, dia langsung pulang. Ahibati fillah. Wajib haji ini kalau ditinggalkan, maka yang ditinggalkan itu ditambal dengan menyembelih 1 ekor kambing atau 1/7 onta atau sapi. Disembelihnya di Mekah, kemudian dibagikan kepada penduduk Mekah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, man nasiya min nusukihi syai'an. Nih, barang siapa yang lupa dengan beberapa manasik dia, au tarakahu, atau dia meninggalkannya. Jadi lupa itu meninggalkan tanpa sengaja. Atau dia meninggalkan dengan sengaja, fal yuhrik daman, maka hendaklah dia mengucurkan darah. Bedanya orang lupa itu nggak dosa. Bedanya orang sengaja tanpa uzur, maka dia akan berdosa meninggalkan wajib itu. Selain yang disebutkan tadi, ada 4 rukun, kemudian ada 7 yang wajib ya. Kita bicara mabit di Muzdalifah, menurut jumhur ulama itu termasuk wajib haji sampai subuh, kecuali bagi yang lemah mereka diperbolehkan untuk berangkat meninggalkan Mina, meninggalkan Muzdalifah di tengah malam. Selain itu dari amalan-amalan haji itu sunnah, seperti hari tarwiyah, yaitu mabit di Mina tanggal 9. Mabit di Mina tanggal 8. Tanggal 9 di Arafah, tanggal 8. Kemudian tawaf kudum. Tadi kita sampaikan ada sahabat yang langsung ke Arafah, nggak tawaf. Ya langsung ke Arafah. Kemudian ketika tawaf berlari-lari. Tawaf ketiga itu, 1 sampai ketiga di awal. Kita dianjurkan berlari kecil-kecil. Kemudian ittiba, menampakkan bahu. Di mana ketika orang tawaf, menampakkan bahu kanannya ketika dia sedang tawaf. Jadi bahu kanannya dia tampakkan, bahu kirinya berada di Ka'bah. Itu sunnah. Mandi ihram itu sunnah. Memakai, yang laki-laki memakai 2 kain putih, sunnah. Artinya kalau dia pakai warna hitam pun sah. Warna hijau pun nggak apa-apa, tapi dianjurkan pakai yang putih. Kemudian bertalbiyah, memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dari sejak dia berihram sampai melempar jumrah. Menyentuh hajar aswad atau menciumnya, kemudian membaca zikir-zikir yang disyariatkan, itu adalah sunnah-sunnah yang dianjurkan jemaah haji untuk melakukannya. Dan bicara sunnah ini, maka kalau bicara hukum fikihnya, kalau ditinggalkan, maka dia nggak punya kewajiban membayar dam. Tapi dia merugi. Rugi. Kalau cuma mengerjakan rukun dan wajib, ruginya di mana? Ada pahala yang besar sekali yang ditinggalkan. Ketika Nabi ditanya, sallallahu alaihi wasallam, tentang haji yang paling mulia, aktsaruhum lillahi dzikr,
yang paling banyak zikirnya. Maka sebanyak zikir kita, sebanyak itu pula insya Allah pahala yang akan kita dapatkan. Jangan sampai setelah kita mengetahui rukun, wajib dan sunnah haji, kita akhirnya nggak tertarik untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah. Padahal itu untuk menyempurnakan yang kurang-kurang dari haji kita. Adapun hukum umroh rukunnya 3 menurut jumhur ulama. Yang pertama ihram, sama tawaf dan sa'i. Adapun wajib umroh itu berihram dari miqat. Kemudian menggundul atau memendekkan. Kemudian tawaf wada. Ini bagi yang berpendapat di antara ulama yang mewajibkan tawaf wada bagi jemaah umroh. Yang selain itu masuk sunnah umroh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Sepertinya masih tersisa satu pembahasan, yaitu larangan-larangan ihram. Apa saja yang terlarang yang tidak boleh dilakukan. Nah, Anda kembalikan ke Ustadz Ogi untuk masuk ke sesi tanya jawab. Jazakumullah khairan. Insyaallah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan pada Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu kita dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Afwan, izin bertanya, apakah saya memiliki dana untuk mendaftar biaya haji, namun mengingat begitu lama jadwal tunggu untuk berhaji dan melihat kebijakan pemerintah yang sudah 2 kali menunda haji, saya lebih memilih untuk menabung supaya bisa mendaftar haji furoda. Namun keinginan saya begitu kuat untuk kembali ke Mekah untuk melakukan umroh bersama suami. Sebelumnya saya sudah melakukan umroh dengan ayah saya. Bolehkah saya pergi umroh kembali dengan suami atau harus mendaftar haji terlebih dahulu? Syukran Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Masalahnya ini kembali kepada hukum haji sendiri. Apakah haji itu wajib secara langsung atau boleh ditunda? Ketika kita mengatakan wajib itu bagi yang mampu, ya langsung berangkat, nggak boleh menunda tahun depannya lagi, karena nggak tahu apa yang akan terjadi sama dia. Maka seharusnya dia langsung berangkat haji. Tapi masalahnya nggak bisa, punya uang pun nggak bisa. Sekarang kalau dilihat, dia mau daftar haji furoda. Haji furoda ini nggak seperti haji yang reguler atau haji plus ya. Jelas kita daftar, umpamanya kalau bicara haji plus, daftar nunggunya itu nggak lama. Nunggunya mungkin 6 sampai 7 tahun. Atau dulu 5 sampai 7 tahun. Jadi ana rasa itu bisa menjadi pilihan. Kalau dikatakan masih lama Ustaz untuk menunggu yang reguler. Yang plus ini ana rasa lebih pasti ya daripada yang furoda. Karena yang furoda ini bisa jadi berangkat, bisa jadi enggak. Tergantung visanya apa tidak. Maka kalau punya uang, daftarlah yang plus tadi. Sudah ada ketenangan kita karena kita insya Allah akan berangkat 7 tahun lagi. Insya Allah. Waktu itu nggak terlalu lama dibandingkan dengan yang reguler. Setelah itu mau umroh silakan. Dan ketika tengah-tengah itu punya uang dan bisa daftar yang furoda. Dikatakan ini ada berangkat tahun ini. Bismillah berangkat, nggak apa-apa gitu loh. Karena memang ada kepastian berangkat. Tapi kalau enggak kita udah daftar haji tadi. Itu lebih baik seperti itu. Tapi kalau enggak apa-apa. Umpamanya dia, Ustaz anak kayaknya tetap mau furoda. Tapi anak kepingin berangkat umroh lagi Ustaz. Tafadhol, nggak ada masalah insya Allah ketika dia hendak berangkat umroh.
Tapi yang jelas uang dia sudah mulai tabung untuk haji yang furodah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz Syafiq Hafizahullah Ta'ala. Izin tanya, bila pada waktu haji dulu tidak mabit di Musdalifah, hanya duduk di bis, kemudian setiap sesudah jumroh balik ke hotel di Mekah, tidak ke Mina, apakah ana wajib mengulang hajinya? Karena ana salah pilih travel, mohon doanya juga Ustaz. Beberapa sunnah di Jakarta positif COVID. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, kalau dikatakan tadi dia nggak mabit di Muzdalifah, sebenarnya dia mabit, cuma tetap di bus. Karena memang Muzdalifah ini nggak ada tenda jemaah. Muzdalifah itu tanah lapang. Jadi ada yang mereka di Muzdalifah dan bisnya itu jalan terus. Nanti setelah tengah malam mereka meninggalkan Muzdalifah. Semoga nggak ada masalah. Ketika memang kondisinya kalau bicara bus di sana ada perempuan-perempuan yang tua dan yang nggak mungkin ditinggal. Tapi kalau kemudian dikatakan dia nggak mabit, dia melaksanakan, dia berangkat lempar jumroh, kemudian dia ke Mekah. Kalau dia tidak mabit selama tadi malam 11, 12 sampai pulang dia nggak mabit di Mina, maka hajinya tetap sah. Hanya saja dia punya kewajiban menyembelih. Ana rasa untuk menyempurnakan hal itu yang bertanya hendaklah ya mungkin ada kenalan ustadz yang ada di Mekah, karena disembelihnya bukan di Indonesia. Disembelihnya di Mekah, sebagaimana tadi kita dengarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang lupa atau meninggalkan sesuatu maka dia wajib menyembelih dan itu dilakukan di sana. Berapa yang dia sembelih? Wallahu a'lam bishawab. Dia meninggalkan dua kewajiban. Yang satu mabit, yang satu melempar jumroh. Jadi mabitnya itu satu paket, lempar jumrohnya satu paket, maka hendaklah kalaupun dia meninggalkan satu, dia tetap punya kewajiban menyembelih, meninggalkan semuanya dia punya kewajiban menyembelih. Yang kita bicarakan adalah berapa ekor yang harus dia sembelih, karena dua kewajiban yang dia tinggalkan yaitu mabit dan lempar jumroh, maka dua. Tapi enggak usah kita pagi harinya berangkat ke Mina, kita lempar jumroh. Kemudian kita balik lagi ke hotel. Karena memang ada pendapat mabit itu ya pokoknya lewat tengah malam boleh kita meninggalkan Mina. Jadi insya Allah kalau memang dia enggak mabit, hendaklah dia menyembelih seekor kambing untuk menyempurnakan ibadah hajinya. Karena yang dia tinggalkan bukan rukun. Jadi masih ada kesempatan untuk menyempurnakan hajinya dengan menyembelih seekor kambing atau domba. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, apa hukumnya jika selesai tawaf wada kita selesai tawaf itu menoleh dan melihat berdiam sejenak di daerah Ka'bah, dan jika ini semua kita lakukan atas dasar lupa, apakah sah umroh tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan tawaf wada. Bagaimana sih pelaksanaan tawaf wada? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Jangan ada yang pergi meninggalkan Mekah ini kecuali akhir perjumpaannya dengan Ka'bah. Jadi kalau tadi dia sudah tawaf wada, tapi mungkin dia masih menoleh ini itu nggak ada masalah sebenarnya jamaah. Jadi bukan tawaf wada itu kemudian nggak boleh noleh lagi ke Ka'bah gitu, nggak masalah. Habis tawaf wada masih mau minum air zam-zam. Memang dianjurkan tawafnya itu memang terakhir, sudah nggak ngapa-ngapain lagi kita memang. Tapi terkadang kalau bicara jemaah umroh nggak seperti dulu. Dulu itu habis tawaf kita bisa naik onta kita berangkat. Kita enggak, kita ini rombongan banyak. Kita udah selesai tawaf, wada, nungguin ada yang belum selesai. Nunggunya kita itu bagaimana? Enggak apa-apa.
Karena memang kita sedang ada uzurnya ya. Bukan mengakhir-akhirkan perpisahan, enggak. Tapi memang ada yang kita tunggu. Jadi bagi siapa saja yang sudah tawaf wada kemudian dia berangkat ke hotel ya. Kemudian di hotel nunggu saat jemaah belum pada datang. Ada yang terlambat, ini itu insya Allah nggak ada masalah dan tawaf wadanya tetap sah. Ini yang berpendapat tawaf wada buat umroh itu wajib. Jadi memang ada yang berpendapat tawaf wada buat umroh itu wajib. Dan sebagian mengatakan sunnah saja orang tawaf ketika dia hendak meninggalkan Mekah dari ibadah umroh. Tapi kalau haji wajib kecuali bagi yang datang bulan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kalau seseorang ingin haji reguler karena ingin lama di tanah suci, walaupun dia bisa untuk haji plus sehingga lama menunggu, itu bagaimana ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiikum. Nggak ada masalah sebenarnya jamaah. Yang penting dia sudah niat haji. Dan ana rasa kalau kepingin lama di Mekah itu, apalagi dikatakan dia haji plus, dia bisa haji plus lama di Mekah. Lalu gimana caranya? Dia tinggal, apa istilahnya travel itu? Overstay ya. Overstay. Jadi dia minta kepada travelnya, kan banyak jemaah haji 40 hari. Dia mengatakan ana pulangnya terlambat, ana mau overstay, mamanya tambah 10 hari. Ya boleh, kita nggak ada masalah. Tapi bayarnya lebih lagi karena kita tinggal di hotel lagi selama 10 hari tersebut. Daripada kita nunggu yang reguler, yang waktunya terlalu panjang. Sedangkan kita mampu. Beda sama yang nggak mampu, kita mampu. Tapi kalau tetap mau yang reguler, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Karena tetap dia melaksanakan ibadah haji. Dan dia sudah niat, dia sudah daftar, tinggal nunggu waktunya. Namun kalau dia bisa yang plus, yang lebih cepat, apalagi yang berpendapat haji itu nggak boleh ditunda-tunda. Kalau dia sudah mampu, ya berangkat. Ketika dia mampu yang plus, ya dia berangkat dengan yang plus. Ini menunjukkan bahwasanya dia mampu memiliki biaya untuk dikeluarkan. Berkaitan dengan jumlah harinya, tinggal apa katanya orang kalau punya fulus itu aman insya Allah. Artinya untuk tinggal di sana, hotelnya jauh, mau yang dekat, tinggal yang dekat. Karena yang reguler ini, kelemahannya, hotelnya jauh-jauh. Sehingga mereka, Anda berjumpa dengan jamaah dari Jember umpamanya. Mereka itu di Mekah 30 hari. Tapi kalau ditanya, Bapak berapa kali ke Masjidil Haram? Berapa kali Pak Ustadz ya? Mungkin cuma 10 kali. Karena tempatnya jauh. Apalagi yang orang-orang tua sepuh. Dia berangkat harus naik bis. Memang ada kadang-kala bis yang gratis ya. Yang taradudi, yang bis shuttle bus itu yang keliling itu. Cuma kadang-kala dia turunnya tidak di rumahnya. Anda kalau melihat jemaah haji yang tua-tua jemaah, kadang-kala turun semuanya. Belum rumahnya dia turun. Akhirnya mereka memilih untuk nggak berangkat. Jadi kadang-kala yang plus ini di antara kelebihannya hotelnya dekat. Sehingga dia bisa 5 waktu. 5 waktu ke masjid. Kalau yang jauh-jauh ya tergantung kondisi mereka. Tapi juga ada yang dekat nggak masuk masjid jemaah. Sibuk di pasar aja tawafnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Dan kami persilakan mungkin ada yang di antara partisipan yang ingin bertanya langsung pada Ustaz. Tafadhalu yang ingin bertanya langsung pada Ustaz. Ya. Yang pertama ini namanya Galaxy 7 J7 Prime, tafadhol. Masya Allah. Jadi nama sekarang Galaxy ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Syukran, Ustaz. Maaf ini enggak bisa rename ini, Ustaz. Enggak apa-apa, Enggak aman bisa Ibu. caranya ini sudah saya. Ini saya dari Blitar, Ustaz. Masya Allah. Naam, tafadhali Ibu. Iya, Ustaz. Mau tanya, waktu saya haji itu ada yang jamaah itu habis dari, kan hajinya ifrad, Ustaz. Naam. Ya, terus ke Mekahnya, terus sholat Idul Adha, tawaf ifadah, sholat Idul Adha itu, terus hilang, jadi hilang gitu loh Ustaz selama 1 minggu. Subhanallah. Iya, itu jamaah yang sudah tua Ustaz, jadi Allahu menghilang Akbar. gitu. Terus itu ketemunya 1 minggu, jadi waktu melempar jumroh itu tidak melaksanakan gitu Ustaz. Oh betul, jadi dia memang tidak mabit di Mina, tidak lempar jumroh gitu kan? Sudah Ustaz, mabit di Mina sudah semua. Loh, dia kok hilang itu? Hilang dari rombongan maksudnya. Enggak, hilangnya itu kapan? Ketika selesai mabit di Mina sudah? Selesai dari Musdalifah, Mina, terus kemudian kan ke Masjidil Haram, sholat tawaf ifadah sudah. Terus apa itu namanya? Sa'inya sudah. Sholat Idul Adha sudah. Terus akhirnya dia itu menghilang dari rombongan 1 minggu. Itu jamaah sudah tua 2 Ustaz, 3 sama laki-laki gitu. Itu menghilang lah. Terus kan waktunya nanti malamnya melempar jumroh itu tidak dilaksanakan. Iya, berarti dia kan tidak mabit. Tanggal 10-nya itu dia nggak balik ke Mina gitu Ibu? Enggak, soalnya kan ifrad Ustaz, sudah ke Mina. Sebelum ke Arafah kan sudah ke Mina 2 hari. Bukan, lempar jumrohnya kan mabitnya kan tanggal 11, 12, 13. Ya. Kan setelah mereka itu tawaf ifadah, sa'i, mereka kan balik lagi ke Mina seharusnya, mabit di Mina, yang ifrad pun sama. Loh, ke Mina ini sudah Ustaz 2 hari. Berarti 2 hari itu setelah? Di Mina, habis di Mina terus di wukuf di Arafah. Habis di Arafah diangkut ke Musdalifah. Di Musdalifah terus ke Mina lagi cuma mampir aja. Langsung ke Masjidil Haram cari bis yang bayar sendiri itu. Itu 1 rombongan. Afwan Ibu. Ya. Jadi jemaah ini setelah dari wukuf Muzdalifah ke Mina. Mina lempar jumroh. Ya. Oke. Loh, belum melempar jumroh Ustaz ini. Jadi dari Muzdalifah mereka langsung ke Masjidil Haram. Ya, gitu. Baik, dari Masjidil Haram, di Masjidil Haram mereka melaksanakan tawaf ifadah, sa'i dan sholat Idul Fitri, Idul Adha di sana. Idul Adha. Baik, setelah itu jamaah ini kemana? Menghilang. Hilang. Berarti kan dia tidak melakukan kewajiban. Kesasar Ustaz. Iya, dia tidak melakukan kewajiban lempar jumroh Aqobah. Ya. Baik, kemudian tidak mabit di malam 11, 12. Itu mabit di Mina maksudnya? Iya, malam 11, 12. Bukan mabit yang sebelum Arafah, bukan. Oh enggak Ustaz. Iya. Itu kan kita kembali ke maktab Ustaz. Jadi nanti melempar jumrohnya dari maktab. Iya, mereka nggak mabit berarti kan memang kan? Iya. Iya. Ada yang maktabnya dekat di mana? Dekat di Mina, sehingga mereka biasanya malam masuk ke Mina ya. Bermalam nanti. Iya. Dari maktab. Tapi kan dia kan berangkat ke Mina lagi. Artinya yang lakukan orang ini dia nggak mabit. Dia nggak lempar jumroh juga. Iya. Iya. Ya dia punya kewajiban untuk menyembelih kambing 2 berarti. Oh gitu. Kena dam ya? Kena dam dia Ibu. Hajinya tetap sah. Artinya dia sudah selesai dari rukun haji semuanya. Yang dia tinggalkan wajib hajinya. Gitu ya Ustaz. Kalau orang itu masih ada atau keluarganya masih ada, maka paling tidak dibayarin gitu loh.
Oh untuk gitu Ustaz. menyempurnakan. Walaupun kalau dia nggak menyempurnakan hajinya tetap sah gitu, hanya kurang gitu loh. Iya Ustaz. Ya, kurang sempurna. Iya, kurang sempurna. Iya. Ya. Seperti Ya, itu Ibu. sekarang Ustaz. Barakallahu fiik. Hayakillah. Nah. Kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lihat jamaah. Tapi Masya Allahnya cerita Ibu tadi, dia 7 hari masih hidup pulang jamaah. Berarti kan masih dapat makan dia. Karena memang di musim haji itu banyak pembagian makanan-makanan gratis ya Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami panggil Ummu Muhammad, tafadhali. Ummu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah, tafadhali. Baik, barakallah Ustaz. Ana mau tanya, Nah. kalau mabit di Musdalifah itu apa memang harus 3 malam Ustaz? Ini pertanyaan pertama. Kalau tidak salah, dulu Ana cuma 1 malam di Musdalifah. Kemudian langsung ke Mina. Ya. Terus yang kedua, pernah dengar istilah nafar awal Nafar tsani. dan nafar tsani, iya. Nah, itu agak lupa aturannya gimana. Kalau tidak salah kok anak tawaf ifadohnya tuh langsung tidak balik lagi ke Mina kalau tidak salah gitu. Nah. Maaf kalau misalnya salah. Siap. Soalnya sudah tahun 2007. Masya Allah. Ya. Jazakallahu khair. Ya jemaah, ibadah haji ini karena memang jarang dilakukan. Artinya ibadah seumur hidup sekali yang wajibnya ya. Kadangkala kita lupa. Anak kadangkala kalau disuruh ceramah tentang haji itu harus persiapan lagi. Karena benar-benar ngeblank kadang-kala kita gimana ini. Udah lama, umumnya 7 tahun gak berangkat haji, perlu belajar lagi. Apalagi Ibu tadi katakan 2007 ya, udah 14 tahun yang lalu. Tapi afwan, mungkin Ana salah ngomong tadi. Mabit di Muzdalifah itu hanya semalam. Mabit di Muzdalifah itu setelah pulang dari Arafah, mau menuju ke Mina itu melewati Muzdalifah. Di Muzdalifah inilah bermabit sampai fajar. Di Muzdalifah. Yang mabit 3 malam atau 2 malam itu adalah di Mina. Nah, maka tadi kalau dikatakan ada nafar awal, nafar tsani. Tadi firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ya. Yang Allah mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Naam. Afwan anak kok. Mana ayatnya tadi? Bismillah. Nah, Allah Azza wa Jal berfirman di Al-Baqarah 203, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Ingatlah Allah di hari-hari yang terhitung. "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih." Barang siapa yang bersegera 2 hari, ya ini yang disebut nafar awal. Dia hanya 2 malam di Mina. Malam 11, malam 12. Fala itsma alaih. Kata Allah nggak dosa dia. Nafar awal itu nggak dosa. Artinya dia hanya bermalam tanggal 11. Malam 11 maaf. Malam 11 pagi harinya atau siang harinya dia lempar jumroh. Kemudian malam 12 dia bermalam lagi. Siang hari tanggal 12 dia lempar jumroh. Kemudian dia meninggalkan Mina. Maka itu nggak dosa. Ini disebut nafar awal. Yang nafar tsani itu yang bermalamnya sampai tanggal 13. Dia lempar jumroh berarti 1 hari tambahan buat dia. Nah, kalau tadi dikatakan oleh Ibu bahwasanya Ummu Muhammad itu setelah tawaf ifadah nggak balik lagi ke Mina. Iya, jadi tawaf ifadah itu bisa dilaksanakan kapan saja. Jadi ada jemaah haji yang modelnya tawaf ifadahnya itu selesai dari Mina. Jadi setelah nafar awal atau nafar tsani, dia ke Mekah, dia tawaf ifadah, dia sa'i, dia di hotel sudah. Nggak balik lagi ke Mina. Tapi yang dilakukan oleh Nabi SAW dan banyak para sahabatnya, mereka itu dari Arafah, Muzdalifah, Mina, terus langsung berangkat ke Mekah. Tawaf ifadah, sa'i, baru balik ke Mina lagi. Maka inilah yang menyebabkan
Tadi banyak jemaah haji di masa Nabi SAW itu, sahabat itu meninggalkan Mekah dari Mina. Mereka nggak tawaf lagi, sudah selesai sudah dia. Dia baru dia udah selesai, rukun hajinya udah selesai, tinggal wajibnya saja. Tapi sebagian jamaah haji ada yang berbeda. Dia selesaikan dulu wajib hajinya, yaitu mabit di Mina selama 2 malam atau 3 malam. Setelah itu dia masih punya utang 2 rukun haji. Rukun haji tadi 4. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i. Nah ini masih punya utang 2. Setelah dia selesaikan minanya, dia balik ke Mekah, baru dia tawaf ifadah, baru dia sa'i. Jadi mungkin yang dilakukan oleh ibu seperti itu. Dan kebanyakan jemaah seperti itu jemaah. Karena kerepotan akomodasi dan transportasi ya. Kalau mereka berangkat ke Mekah, mau balik lagi ke Mina, ke tenda mereka itu sulit. Apalagi tendanya jauh di tengah-tengah umpamanya. Seperti itu, jadi banyak yang memilih tawaf ifadahnya dan sa'inya setelah mereka menyelesaikan mabit dan lempar jumroh di Mina. Jadi nafar awal itu istilah untuk yang bermalam hanya 2 malam. Nafar tsani itu adalah untuk yang melengkapkan sampai 3 malam. Jadi baru meninggalkan Mina itu tanggal 13 Dzulhijjah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukran Ustaz. Berarti anak tadi ikutnya yang nafar tsani ya. Tanggal 13 berarti baru meninggalkan? Ya. Ya. Berarti Nah, yang nafar tsani ya Ustaz ya. Siap kalau gitu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kemudian kami panggil Ibu Subiarti. Ibu Subiarti, tafadhol. Ibu Subiarti. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Jogja Ustadz. Masya Allah, Jogja gimana kondisi? Ya, kita full di rumah di PKM-nya Ustadz. Allahu Akbar ya, semoga Allah Ya, mengangkat. kita sepi sekali sekarang Ustadz. Barakallahu Ya, fiik. Ustadz, alhamdulillah Nah, saya tafadhali. bisa bertemu dengan Ustadz. Saya baru kali ini sudah lama mengikuti kajian Ustadz. Masya Allah. Yang saya termasuk yang gagal untuk berangkat, yang belum ditunda sama Allah, belum berangkat Ustadz untuk haji tahun hajinya ini. Seharusnya tahun kemarin, tahun sekarang? Ya, tahun kemarin Ustadz, kami sudah tertunda 1 tahun. Masya Allah, Allah ya ini. Ya, jadi saya tetap ingin belajar Ustadz. Saya ingin membaca buku tentang haji dan umrah. Itu ada yang namanya berniat ikhram dengan istirahat ya Ustadz ya. Nah, Itu hanya digunakan untuk yang sakit, atau misalnya bisa dalam keadaan seperti ini, kita dibaca tuntunannya itu untuk berniat setiap kita haji atau umroh gitu Ustadz. Terus yang kedua, kalau di Indonesia kan biasanya hajinya haji tamattu ya Ustadz ya. Ya. Kalau kita sudah itu wajib membayar dam. Ya. Terus kita itu masih wajib itu korban lagi nggak Ustadz? Nah. Begitu saja Ustadz. Yang pertama tadi Bu, masalah syarat ya, bersyarat. Iya, kan ada, saya baca-baca ada istihyarat ya, istilahnya Ustadz ya. Istihyarat apa? Istihyarat, sebentar bacaannya itu. Kebetulan saya juga membaca bawa bukunya ini Ustadz. Coba Ibu baca. Istihyarat kalau nggak salah. Anak kok. Istihyarat ya, mungkin istihyarat saya yang saya bacanya. Istihyarat ya Ustadz. Ya, mensyaratkan ya. Jadi dia karena takut ada apa-apa, jadi dia bersyarat gitu ketika dia berihram. Seperti itu Ibu. Misalnya setiap kita mau ukram itu membaca surat itu. Niat itu Ustadz. Nah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jemaah bicara istirahat. Jadi memang istirahat itu semoga Anda nggak salah ya. Mensyaratkan. Jadi ketika itu ada seorang sahabat perempuan yang dia mau berangkat haji, tapi dia itu tashtaki, dia itu sedang sakit, dia takut nggak bisa selesai gitu. Maka Nabi SAW mengatakan ishtariti, engkau bikin syarat. Fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habastani.
kalau aku tertahan dengan satu hal yang menghalangiku dari melaksanakan ibadah haji, maka di tempat itu aku menghalalkan diriku. Apa gunanya ishtirat ini? Gunanya ishtirat ini, orang yang membuat syarat seperti itu, kalau ada kendala, dia nggak bisa sampai ke Mekah, atau ada kondisi tertentu dengan kesehatannya, dia nggak bisa melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, maka dia nggak wajib bayar dam. Dia nggak punya kewajiban membayar dam, karena dia udah mensyaratkan hal itu. Maka dianjurkan untuk mensyaratkan ini dalam ibadah haji kita. Kalau memang kondisinya kita mungkin sakit ya, kita mungkin mengkhawatirkan akan adanya hal-hal yang tidak diinginkan, silahkan membaca syarat tersebut supaya kita aman gitu kalau ada apa-apa, sehingga kita nggak wajib membayar dam. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan dam tamattu. Dam tamattu itu bukan kurban yang seperti kita sembelih di sini. Jadi dam tamattu itu adalah menyembelih seekor kambing atau domba atau 1/7 dari onta dan sapi itu karena kita menggabungkan dua ibadah dalam satu perjalanan. Ini mungkin alasan sebagian para ulama. Jadi bukan karena pelanggaran. Tapi karena memang dia itu umroh, setelah umroh dia itu melepas ihramnya. Dia bisa bersenang-senang sama istrinya, sama apa, ini itu. Kemudian setelah itu dia baru pakai ihram lagi untuk haji. Sehingga dia punya kewajiban bayar dam. Tapi bukan dam karena pelanggaran sebenarnya. Jadi dam yang untuk menyempurnakan ibadah hajinya tersebut. Jadi kalau orang sudah menyembelih itu, apakah dia perlu menyembelih kurban? Tafadhol, nggak ada masalah. Sejatinya jamaah, Nabi SAW ketika beliau berangkat haji, yang beliau sembelih, seharusnya beliau itu cukup menyembelih 1 ekor kambing. Kalau bicara dam, 1 cukup. Qiran itu sama dengan tamattu, 1 ekor kambing. Nabi SAW menyembelih 100 ekor onta. 100 ekor onta, bayangin. Kalau dihitung kambing, 100 ekor onta itu berapa ekor kambing? 700 ekor kambing yang disembelih sama Nabi SAW. Padahal kewajibannya cuma 1. Jadi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kalau kita sudah menyembelih dam, ya kita nggak mau menyembelih kurban nggak apa-apa, tapi dianjurkanlah tetap kita yang punya kelebihan harta untuk menyembelih kurban, dan kalau bisa menyembelih dengan tangannya. Cuma memang kalau sudah berangkat haji, nyembelihnya di sana dianjurkan. Tapi kalau mau motong di Indonesia buat keluarganya nggak ada masalah. Yang jelas yang wajib buat dia itu hanya damnya, kurbannya nggak wajib buat dia. Yang wajib buat dia itu hanya menyembelih dam yang merupakan kewajiban bagi yang hajinya tamattu atau qiran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, Ustaz. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, Ana ingin bertanya, apakah sah tawaf kita jika bersentuhan dengan yang bukan mahram, dan jika selesai tawaf wada kita berfoto di sana, tetap sah umroh maupun hajinya? Na'am, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Mungkin nanti kita perlu kajian yang lebih mendalam ya tentang syarat-syarat tawaf ya. Apa saja, atau pelaksanaan yang lebih detail tentang tata cara tawaf dan sa'i, agar kita yang berangkat itu ya bisa sempurna ibadah kita. Kalau bicara sunnah-sunnah itu penting untuk meraih pahala yang paling banyak. Kalau pertanyaannya apakah bersentuhan dengan yang lain, dengan lelaki ya, bagi wanita itu membatalkan tawafnya, maka masalah ini berkaitan dengan pembatal wudhu. Di dalam madhab Syafi'i, bersentuhan itu memang membatalkan wudhu ketika menyentuh
lawan jenis itu membatalkan wudhu. Sengaja nggak sengaja ya batal wudhunya. Kalau dia menyentuh dengan tidak sengaja ataupun sengaja, maka batal wudhunya. Tapi ini pendapat mazhab Syafi'i. Anda lihat pendapat yang lebih kuat? Enggak. Tidak membatalkan wudhu. Rasul SAW cerita Aisyah pernah mencium salah satu istrinya. Kemudian beliau berangkat sholat. Tanpa beliau berwudhu lagi. Kemudian Nabi SAW pernah sholat malam dicari sama Aisyah. Karena nggak ada lampunya. Dicari sama Aisyah. Dikepegang kaki Nabi SAW. Tersentuh kaki Nabi SAW dengan Aisyah. Dan itu Nabi tidak kemudian ambil wudhu. Adapun firman Allah yang mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, yang ini merupakan dalil yang sangat kuat sebenarnya yang dijadikan sandaran oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya menyentuh itu termasuk membatalkan wudhu. Para ulama yang lainnya mengatakan maksud ayat itu bukan menyentuh biasa tapi jima, atau menyentuh yang dengan syahwat. Sehingga yang menyentuh tanpa syahwat, yang menyentuh tanpa sengaja apalagi, maka wudhunya tidak batal. Sehingga tawafnya tetap sah. Terkadang di beberapa jemaah itu kalau berangkat haji ada yang pindah madhab. Mereka melihat karena memang kondisinya sulit untuk tidak bersentuhan, ya. Akhirnya mereka pindah madhab agar wudhunya tetap sah. Namun yang rajih sejatinya tidak membatalkan wudhu. Sehingga tawafnya pun tidak batal, dia lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masalahnya memang ada khilaf di antara para ulama. Adapun berkaitan dengan foto di sana jamaah, kita ini hampir di semua momentum selalu foto. Kalau mungkin foto urusan dunia, ya urusan dunia. Tapi urusan ibadah, kita sedang melaksanakan ibadah. Kenapa harus difoto? Bukankah seharusnya kita itu menyembunyikan amalan kita? Kecuali ada pendidikan di sana yang hendak kita bicarakan. Tapi kalau kita sedang, karena sampai ada jemaah itu yang sedang sholat ya, foto anak. Sedang sholat, kenapa? Lagi doa, foto anak ya, anak mau doa. Kadang-kala ada yang ceritanya Syekh, ini bohong doanya jemaah. Jadi dia itu Ka'bah di belakang dia pura-pura angkat tangan, sekedar sekedar action aja dia. Udah. Nggak ada doa dia. Jadi kalau dibicarakan riya itu dia bukan berdoa, malah bohong dia ketika dalam foto tersebut. Kalau dia benar-benar beribadah, ya ditakutkan ada unsur riya di sana, unsur pamer. Padahal ibadah itu seharusnya dia sembunyikan. Maka kalau dikatakan apakah sah, ya tetap sah tawafnya, umrohnya sah. Tapi berusaha untuk menghindari hal-hal yang kurang berguna. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir, Ogi, sebelum ke kuis. Sesi tanya jawab. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya di luar tema. Bagaimana cara mengatasi orang yang terkena ain? Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah. Yang pertama, ana ingatkan kepada diri ana sendiri dan kepada semuanya untuk tidak bosan-bosannya membaca 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Khususnya qul a'udzu birabbil. Baca sama artinya. Karena Allah Jalla Jalaluh tidak akan mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai. Jadi kalau baca qul a'udzu birabbil falaq hatinya lalai, nggak ada gunanya. Dalam artian Allah nggak akan mengabulkan doa kalau kita memang nggak sungguh-sungguh berdoa. Padahal isinya doa. Min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang hasud ketika dia sedang berhasud.
Nah ini kita perlu menghadirkan hati kita. Supaya kita selamat, keluarga kita selamat. Padahal kita baca terus sebenarnya. Tapi kadangkala tidak menghayati. Bagaimana cara menghadapi ain atau mengobatin ain? Bukan menghadapi tapi mengobatin orang yang kena ain. Memang yang paling ampuh itu tatkala ketahuan siapa orang yang ain. Sehingga kita minta dia untuk berwudu ya. Kemudian setelah itu air wudunya itu ditampung, kemudian disiramkan kepada orang yang kena ain. Itu insya Allah akan segera menyembuhkan dia. Tapi kalau nggak ada, maka tetap dengan cara ruqyah syar'iyah, membacakan ruqyah, ayat kursi kita bacakan ya di tempat yang sakit kita pegang, kita bacakan juga di sana, dibacakan Al-Qur'anul Karim ya. Insya Allah Allah mengangkat itu penyakit. Dan tolong sebagai seorang muslim ketika melihat satu hal yang menakjubkan, dia itu mendoakan. Dia mengatakan barakallahu fiik. Bukan oh bagus banget. Enggak. Doakan supaya berkah. Itu untuk menghindari ain yang kadangkala ada di diri kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke kuis. Nah. Tafadhal lagi. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCMA, Hafizahullah Ta'ala atas jawaban yang telah disampaikan. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang, dan kami mohon pada semua partisipan yang masih raise hand untuk lower hand. Ibu Subiarti, tafadhali untuk lower hand. Nah. Ya, tafadhal Ustaz. Baik. Pertanyaan pertama. Sebutkan rukun haji. Ukhti Salma, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsanti. Baik. Pertanyaan yang kedua. Ana tadi mau tanya apa kok lupa jamaah. Nah, pertanyaan yang kedua. Nah, apa perbedaan rukun sama wajib haji? Nah, Andi Ren udah jadi. Tri Sartika Iskandar, Ibu Tri Sartika Iskandar, tafadhol. Ibu Tri. Bismillah, afwan Ustaz. Naam, barakallahu fiik, tafadhali. Kalau rukun itu satu amalan yang tidak bisa digantikan. Jika ia ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Ahsan. Kalau wajib itu dia masih bisa digantikan atau digantikan dengan dam. Siap. Tidak apa-apa dia ditinggalkan asal tidak ada uzur, Ustaz. Ada uzur? Ada uzur, ya. Iya, siap. Nah, barakallahu fiik, ahsanti. Nah, jamaah, ini perbedaan antara rukun sama wajib haji ya. Kalau rukun itu nggak mungkin ditinggalkan. Nggak bisa digantikan. Tapi kalau wajib masih bisa digantikan dengan membayar dam bagi orang yang lupa atau meninggalkannya dan hajinya tetap sah. Tapi pertanyaan terakhir, sebutkan rukun umroh. Rini atau Rina, Ibu Dafa, tafadhol. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Rukun umroh ada 3, berihram, tawaf, dan sa'i. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, kalau kita lihat perbedaannya sama rukun haji, di rukun haji itu ada wukuf di Arafah. Kalau ihramnya sama, tawafnya sama, sa'inya sama, yang membedakan adalah wukuf di Arafah. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk hadiah mungkin Ogi yang bisa menjelaskan. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan dan jawaban yang telah disampaikan. Semoga Allah selalu memberikan pada Ustaz kita, Ustaz Syafiq dan asatizah lainnya kesehatan dan keselamatan dari COVID-19 dan umumnya kaum muslimin. Kemudian kami sampaikan pula kepada pada pagi hari ini, kemudian agar mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh dari Ustadz bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Kemudian kami mohon maaf pada semua partisipan yang tidak kami sebutkan pertanyaannya dan kami tidak panggil ketika beliau raise hand karena keterbatasan waktu dan pertanyaan yang masuk pada kami banyak. Kemudian yang ketiga, kami mohon maaf kami ingatkan pada pemenang kuis hari ini untuk menghubungi kontak person yang tertera pada poster kajian hari ini. Barakallahu fikum ajma'in wa jazakumullah khairan. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah sembuhkan kaum muslimin yang sedang tertimpa COVID-19 dan asatidzah kita. Semoga Allah pulihkan kita, asatidzah kita dan kaum muslimin umumnya dari COVID-19, dan semoga Allah segera angkat wabah COVID-19 ini dari muka bumi sehingga kita dapat beribadah dengan tenang di masjid dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya tanpa ada ketakutan sedikit pun. Barakallahu fikum ajmain. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.